Now, di Bible study pada hari ini, saudara, kita memiliki banyak peserta-peserta yang baru. Saya lihat di Zoom Room sudah ada 197 peserta. Mungkin yang paling banyak dari waktu kami mengadakan Bible Study Rivers of Life Apostolic Ministries Indonesia dari tahun yang lalu. Dan jujur saudara, kenapa kita langsung masuk ke Bible Study? Karena ada beberapa technical difficulties dengan equipment yang baru di Manado. Saya sendiri pun yang ada di Shelby, baru kali ini tiba-tiba kamera di studio kami it's not working as usual. Jadi saya pakai kamera yang berbeda, mungkin kualitasnya tidak seperti biasa, tapi we thank God, He is a faithful God. Dan saya percaya firman Tuhan yang disampaikan hari ini akan memberkati setiap saudara. Dan saya berdoa kiranya Tuhan yang akan melayani setiap kita. Amin. Saudara boleh taruh di kolom komentar. Saya rindu menyapa saudara semua dari kota-kota tempat di mana saudara bergabung. Saya tahu ada beberapa kota-kota yang tim sudah list. Ada dari Surabaya, Jakarta Selatan, Kota Manado, dari Palu, dari Tangerang, dari Serang, dari Parigi, dari Ternate. Silakan saudara taruh di komen. I want to know you. I want to give my appreciation. Saya bersyukur boleh bersama-sama bersama dengan saudara. Mungkin ada yang pernah saya ketemu sebelumnya waktu saya di Indonesia, atau ada yang belum pernah saya jumpai sebelumnya. The blessings of God be upon you. Saya menyapa saudara semua dari Bitung, Tomohon, Inobonto, dari Cianjur, dari Mojokerto, dari Batam, dari Bengkulu, dari Gorontalo, dari Kupang, dari Samarinda, dari Minahasa Utara. Praise the Lord. May the Lord bless you. Saudara, saya bersyukur di bulan Oktober nanti saya akan mengadakan 3 hari KKR di NTT. Saya bersyukur untuk undangan dari para hamba-hamba Tuhan di NTT. Pertama kali saya akan menginjakan kaki di NTT dan saya mengajak saudara semua yang mau bersama-sama to go on a mission trip untuk bergabung. It's time to serve the Lord. Amen. So I thank you and I greet all of you in the name of Jesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, and let's dive into our Bible study tonight. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, it is always a joy untuk membuka kebenaran firman-Mu, diajar oleh Roh Kudus. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami hidup di masa yang penting, di masa yang kritis, di masa yang exciting, di mana semua kebenaran kerajaan Allah sedang disingkapkan kepada kami. Dan kami tahu mata kami akan melihat apa yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Telinga kami akan mendengar apa yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Dan biar kami boleh menerima, menangkap, dan mengalami dan menghidupi apa yang belum pernah bahkan timbul di dalam hati kami. Tuhan, Kau berkata bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, there is new dimensions of faith, deeper levels of faith yang tersedia buat kami. Oleh sebab itu bawa kami Tuhan dari pergelangan kaki kepada lutut kami, kepada pinggang kami, sampai kami berenang di dalam sungai aliran Roh Kudus. Dan aku berdoa biar firman-Mu yang berbicara kepada setiap kami, memberikan kepada kami mata untuk melihat apa yang Roh Kudus mau untuk kami lihat, telinga yang mendengar apa yang Roh Kudus mau untuk kami dengar. Dan aku berdoa biar hari ini Tuhan, setiap kami boleh mengalami terobosan waktu kami mendengar, mempelajari, merenungkan, dan menangkap kebenaran firman-Mu. Bapak, aku berdoa, bahkan I am believing in Jesus' name, bahwa setiap anak-anak-Mu yang bergabung di dalam Bible study pada malam hari ini Tuhan, yang menjadi kebutuhan mereka, kerinduan hati mereka, doa mereka, that God, you will grant them their heart's desire in the name of Jesus. Oh, waktu saya berdoa saat ini saudara, I'm seeing a vision bahwa seperti ada gulungan-gulungan kitab yang dimeterai, dan meterai itu dipecah oleh Tuhan. And the Spirit of the Lord is saying bahwa malam hari ini God is breaking off seals over your life. Ada meterai-meterai akan dibuka oleh Tuhan. So Father, I release that anointing to hear clearly from God. Aku berdoa malam hari ini yang buntu, yang bingung, yang tidak tahu apa yang harus dilakukan di hari ke depan, yang mungkin mengalami frustrasi. I break frustration, I break doubt, I break any hindrances of the enemy in the mighty name of Jesus. But let there be a release of divine clarity for your people tonight. Malam hari ini Tuhan. Father, in the name of Jesus, I ask for that anointing. Boleh setiap saudara angkat tanganmu and begin to worship Jesus.
Begin to worship the Lord. Lembro sakatara lamasa. Buka suaramu. Begin to worship the Lord. Lekro sekanin anura bakashikara lamande. Lord, I pray right now in the name of Jesus. Lord, I pray for the peeling of the veil. I pray for the opening of the veil. Tuhan, aku berdoa, let there be a breakthrough in our spirit. In the mighty name of Jesus. Aku berdoa, Tuhan, let there be growth in our spirit, man. Tonight is the night of our breakthrough. Father, I thank you in the name of Jesus. We are walking in a new era. We are walking in a new season with God. Bapak, aku berdoa and I'm praying let there be a release of divine miracles, signs and wonders yang akan mulai termanifestasi Tuhan di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau ajari kami. Ajari kami, bangkitkan kami Tuhan. Biar setiap orang yang tergabung malam hari ini akan mulai diaktifkan, akan mulai diaktifkan, akan mulai diaktifkan. Di mana kami bukan menjadi orang percaya yang pasif, tapi kami aktif berjalan bersama dengan Tuhan. Lord, I thank you untuk lawatan Tuhan yang akan segera melanda bangsa Indonesia. Kami bersyukur untuk lawatan untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih untuk pergerakan-pergerakan yang baru yang terjadi di bangsa Indonesia. Dan aku berdoa lewat Bible study yang diadakan oleh Rolam Indonesia. Engkau membangkitkan prajurit-prajurit, orang-orang yang ahli di dalam peperangan, orang-orang yang tahu musim dan waktu, bagaimana untuk mengetahui tanda-tanda zaman. Dan aku berdoa biar Engkau memperlengkapi setiap anak-anak-Mu yang bergabung di dalam Bible study ini Tuhan. Entah kami pekerja, entah kami jemaat, entah kami pemimpin, entah kami ada di dalam marketplace, entah kami ada di dalam gereja Tuhan, to build God's army. I pray for divine activation in the name of Jesus. Biarlah yang lemah berkata, aku pahlawan di dalam Tuhan. Aku berdoa in every generation, be activated to move in the power, in the glory of God, in the anointing of the Holy Spirit. Aku berdoa untuk yang laki-laki dan perempuan. Let the power of the Holy Spirit, kuasa Roh Kudus yang menyambar hidup kami, yang menyulut hidup kami, that we will be set on fire for the glory of God. Lembro Shata. There is someone here yang bergabung in this Bible study. The Lord showed me, Anda sedang mencoba untuk memiliki anak, and you've been trying, the Lord says, for 3 years. The Spirit of the Lord says that this is your breakthrough year. Dan saya melihat Tuhan akan membuka rahimmu, and God will birth a nation through your womb. I pray in Jesus' name. I speak life into that womb. Aku berdoa di dalam nama Yesus, a miracle. You are the giver of life. You are the creator of life. So receive that miracle in the mighty name of Jesus. Suddenly, I see in a vision, ada saudara yang mengalami sakit di dalam saraf bagian gigi saudara. Saudara pergi ke dokter gigi, tapi dokter berkata bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dibenahi just through a normal dental practice atau medicine, tapi sesuatu dengan saraf gigi saudara. God is touching you right now. Aku berdoa di dalam nama Yesus, sensitive areas in the nerve system be healed in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Come on, continue to worship the Lord. Rekun sana mahashada. Lebro kutine hani marase kurete karayara lamasanda. Oh, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Leso taralamande. Inasarana mandorolomondeshe. Ada seseorang di Zoom meeting ini. You are praying. Anda sedang merasakan Tuhan menjamat tangan-Mu. The Lord says, I'm going to anoint you with the gift of healing. I'm going to anoint you with the new anointing of healing. Receive it right now. Ada seseorang di sini, you're feeling the tingling sensation in your hands. God is touching you. God is activating you. God is releasing that healing anointing. Oh, I thank you, Father. In the name of Jesus. Kandoro sokotoramanda harabasa. Bapak, aku berdoa terima kasih bahwa malam hari ini yang bergabung Tuhan, meskipun merasa jauh dari Tuhan, merasa sudah tidak lagi layak atau tidak lagi pantas, tapi malam hari ini terima kasih Roh-Mu yang menarik kami ke dalam hadirat-Mu. Dan aku berdoa biar hari ini Tuhan, hati kami yang dingin akan dibuat Tuhan panas kembali. Aku bersyukur Tuhan bahwa identitas kami bukan terletak di dalam kesuksesan dan keberhasilan kami, bagaimana kami berjalan hari lepas hari, tapi oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang lebih dari cukup bagi setiap kami. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur untuk Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, despite of all the technical difficulties.
Kami bersyukur bahwa kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kepada kami mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang menangkap, pikiran yang memahami apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada kami. Dan kami berikan segala pujian, hormat, syukur, dan glory hanya kepada nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Boleh ambil beberapa detik ke depan, angkat tanganmu tinggi-tinggi and bless the name of Jesus. Bless His wonderful name. Glory to God in the highest. Lebro sandara lamande heshata. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. We praise You and we honor You di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama dari Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-43. Oke, mari kita buka sama-sama dari Matius 13 ayat 39 sampai 43. Sebelum kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-44 sampai kepada ayat yang ke-52. Oke, saudara, kita di dalam Bible Study yang diadakan oleh Rolam Indonesia masih membahas tentang prophetic perspective on the parables. Bagaimana kita melihat dengan kacamata profetis, melihat apa yang Tuhan mau sampaikan untuk generasi saudara dan saya dari perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di Injil. Oke. Nah, saudara, kalau saudara lihat tadi host yang ada, saya mengucap syukur untuk saudara semua yang mendukung pelayanan Rivers of Life Apostolic Ministries Indonesia bersama-sama dengan headquarter yang ada di Amerika, our senior pastor Reverend Dr. Stephen Francis dan seluruh tim yang ada. Kalau saudara melihat background tadi, itu adalah ruko yang kita sewa di Kota Manado. Kami bersyukur untuk setiap saudara yang menopang, mendukung pelayanan Rolam Indonesia. Kami bersyukur saudara yang mendukung secara finansial dengan pembelian banyak equipment yang baru. Saudara bisa lihat, saudara bisa menikmati, dan ke depannya kita akan terus memperbaiki our online system, our YouTube channel. By the way, setiap pengajaran Bible Study yang kita adakan live, saudara bisa melihat rekamannya di YouTube channel @Rolam Indonesia. Oke, atau saudara bisa ketik nama saya Michael DJ for David Jeremiah Wijaya. Saudara akan bisa lihat semua rekaman Bible Study yang lalu. Saudara bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. So, saya mau mengucapkan terima kasih untuk dukungan saudara. And just before I start, sebelum saya lupa, di bulan Juni ini saya akan kembali ke Indonesia, di Jakarta bersama dengan Pastor Leonardo Syamsuri, Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nations, untuk Raising Generations for the Last Movement Conference, Future Shapers. Saya berdoa kalau saudara semua di Jakarta, bahkan kalau saudara nggak ada di Jakarta, tapi saudara bisa travel ke Jakarta, please join us for RGLM Future Shapers yang akan diadakan pada tanggal 14 sampai 15 Juni di Wisma RMK Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nations. Tanggal 7 dan 8 Juni saya akan hadir di kota Surabaya bersama dengan Lighthouse of Prayer and Worship Ministry untuk mengadakan The Spirit and Power of Elijah Conference, ya. Tanggal 7 dan 8 Juni, saudara bisa follow our social media account for more information dan pengumuman-pengumuman yang berikutnya. And saya bersyukur bahwa ke depan nanti saya akan announce setelah Bible Study, saya akan lebih banyak lagi di Indonesia, and we will continue to prepare God's people untuk kegerakan Tuhan
di akhir zaman ini. Oke, Matius 13, saudara, ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-43, saya bacakan untuk kita semua. Now, saudara perhatikan baik-baik ya. Saya pernah bahas beberapa bulan yang lalu, quite deep, we touched about Matthew 13, di mana Tuhan membahas tentang apa itu benih yang ditaburkan di ladang. Ya, khususnya waktu Tuhan berbicara tentang benih yang baik, ialah anak-anak kerajaan Allah, benih yang jahat atau lalang adalah anak-anak dari kerajaan kegelapan. Oke, and how God is speaking about bahwa di hari-hari ini Tuhan sedang rindu untuk saudara dan saya untuk tahu bahwa pemisahan akan terjadi. Nah, kita bahas bersama-sama. Kalau saudara perhatikan, saya bacakan buat kita semua. Oke, saya bacakan buat kita semua. Dari ayat 36-43, perhatikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Dan ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, dan waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Saya minta saudara garis bawahi. Karena saudara dan saya tidak bisa memahami perumpamaan yang kita mau bahas, 3 perumpamaan. Kita mau bahas 3 perumpamaan. Harta yang terpendam, mutiara dengan value atau nilai yang mahal, dan kita juga mau membahas nanti tentang perumpamaan pukat yang dilabuhkan di laut. Saudara dan saya tidak bisa memahami kalau saudara nggak ngerti ayat 39. Oke, dikatakan bahwa waktu menuai ialah akhir zaman. Oke, kalau di bahasa Inggrisnya bukan waktu menuai, the harvest. Jadi bahasa Indonesianya mengatakan bahwa waktu menuai ialah akhir zaman. Seperti waktu menuai adalah kurun waktu dan waktu yang dimaksud adalah akhir zaman. Tapi kalau saudara perhatikan di bahasa Inggrisnya, itu bukan waktu menuai. Bahasa Inggrisnya berkatakan the harvest, not the time of the harvest. Sangat berbeda, saudara. Oke, kalau saudara baca di bahasa Inggrisnya, yang dikatakan di ayat 39 adalah the harvest is the end of the age. Bukan waktu menuai. So, oleh sebab itu saudara dan saya pertama harus memahami bahwa tuaian atau penuaian yang Tuhan maksud, yang kita terus dengar, yang terus didengungkan, yang terus digaungkan oleh tubuh Kristus, itu bukan hanya ngomong tentang sebuah kegiatan, itu bukan ngomong tentang hanya kelahiran baru orang-orang massal, itu bukan hanya ngomong tentang orang-orang yang tiba-tiba mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, tapi the Bible says the harvest is the end of the age. Jadi yang saudara dan saya harus pahami adalah penuaian yang Tuhan maksud adalah sebuah waktu sebetulnya. Oke, jadi penuaian yang Tuhan maksud itu bukan hanya ngomong tentang sebuah event. Penuaian yang Tuhan maksud itu bukan hanya sebuah keadaan, but it's God's timing. Saudara dan saya harus mengerti the timing of God. Kalau saudara nggak nangkep ini dengan apa yang akan terjadi di hari ke depan, saudara kan bingung loh. Kayaknya Tuhan bilang akan terjadi penuaian yang besar. Mana kok gereja saya nggak penuh-penuh? Loh, katanya akan terjadi penuaian yang besar. Mana kok kayaknya pelayanan saya nggak berkembang? Loh, katanya terjadi penuaian yang besar. Mana? Saya punya jemaat. Kalau saudara pemimpin gereja, saya punya jemaat 100. Kok bertahun-tahun 100 terus nggak meningkat-ningkat? Because the harvest yang Tuhan maksud itu ngomong tentang akhir zaman. The harvest yang Tuhan maksud bicara tentang a timing, the timing of heaven. Kapan itu harvest terjadi? Di zaman saudara dan saya. Saudara dan saya ada di akhir zaman. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara dan saya harus tahu how to position your life in this end times. Karena saya mau beritahu sama saudara bahwa the harvest atau tuaian yang akan terjadi bukan hanya ngomong tentang orang-orang yang baru yang masuk ke dalam kerajaan Allah, bukan hanya orang-orang baru yang masuk di dalam gereja, tapi tuaian yang terjadi adalah pemisahan dan munculnya sekelompok orang-orang yang sudah ada tapi belum nampak, yang sudah ada tapi belum masuk di dalam keseluruhan kesempurnaan apa yang Tuhan kehendaki.
That is the harvest. Saudara dan saya yang sudah orang Kristen. Saudara dan saya yang sudah orang percaya. Jadi harvest itu nggak cuma ngomong orang yang belum kenal Yesus. Tuayan nggak cuma ngomong tentang orang-orang yang belum percaya Yesus tiba-tiba jadi percaya Yesus. No. Tapi the harvest speaks of you and I yang mengalami transformasi, diubahkan menjadi yang seperti Tuhan kehendaki di akhir zaman ini. Jadi sebelum kita ngomong tentang keselamatan jiwa-jiwa, make sure orang percaya, orang yang sudah percaya, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah ada di dalam gereja, orang yang sudah melayani, orang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Make sure saudara dan saya pun bagian dari tuayan yang Tuhan maksud di akhir zaman ini. Halo, yang mengerti katakan amin. Dan Alkitab berkata, dan para penuai itu adalah malaikat. Nah ini penting nih saudara. Ini penting untuk dimengerti. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam perumpamaan tentang penabur yang menabur benih yang baik dan musuh menabur benih yang jahat di malam hari, saya bahas ini. Saya mau mengulas sedikit. Ingat, ada pekerja-pekerja sang pemilik ladang yang ketiduran. Dia nggak tahu bahwa pencuri datang di malam hari dan menaburkan benih yang jahat. Waktu dia bangun, dia komplain sama yang punya ladang. Tuan, bukankah Tuhan menaruh benih yang baik? Loh ini kok bisa ada lalang? Akhirnya si pekerja-pekerja yang tertidur ini bilang, gini aja deh Tuhan, kami cabut semua lalangnya. Pemilik ladang bilang seperti ini, kamu nggak boleh cabut. Kalau kamu cabut lalangnya, gandumnya juga ikut tercabut. Ya, ini ngomong tentang orang-orang yang nggak ngerti nih. Kita bisa ada di pelayanan loh, bisa ada di gereja loh, bisa ikut sekolah teologi loh, bisa berpengalaman di dalam pelayanan loh. Tapi kalau saudara dan saya nggak ngerti yang apa di dalam hati dan pikiran Tuhan. That's why saudara bisa ada di dalam gereja. Saudara bisa melakukan aktivitas Kristen. Belum tentu you know the heart and the mind of God. The heart and the mind of God hanya bisa Anda ketahui when you have close relationship with the owner of the field. Kalau Anda punya hubungan yang nyata, yang real, Anda mendengar suara Tuhan real time, then you will know the heart and the mind sang pemilik ladang. Kalau enggak, jangan sampai seperti pengerja yang maksudnya baik, niatnya baik. Di akhir zaman, Tuhan memerlukan orang Kristen yang presisi. Orang percaya yang presisi adalah orang yang mampu mengetahui isi dan hati pikiran Tuhan karena bergaul erat dengan Tuhan. Bukan karena asumsi. Kalau saudara dan saya berasumsi di akhir zaman ini, berbahaya saudara. Kalau saudara dan saya jadi orang Kristen yang berasumsi di akhir zaman ini, we can miss the will of God. Akhirnya bukan yang kita lakukan malah bukan membawa kebaikan, tapi apa yang kita lakukan malah membawa trouble atau kejahatan. Ya, so waktu si pemilik ladang bilang jangan dicabut. Kalau kamu cabut lalangnya, kamu cabut juga gandumnya. Nah, saudara perhatikan di penjelasan Yesus di ayat 39, saya mau nanya, yang menuai pekerja-pekerja yang sama atau yang menuai adalah malaikat? Perhatikan saudara. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu adalah malaikat. Pertanyaan saya, kemana pekerja-pekerja yang hampir cabut itu lalang? Tuannya bilang, jangan dicabut lalangnya. Kalau kamu cabut lalangnya sekarang, gandumnya yang baik juga ikut kecabut. Betul ya saudara? Tapi ternyata waktu tuayan terjadi, yang menuai bukan pekerja-pekerja itu loh saudara. Tapi yang menuai adalah para malaikat. I want to declare this in the name of Jesus. Okay, I want to declare this. I don't know what is this, apa namanya, kok ada suara kresek-kreseknya ini ya. Kalau ada yang perlu di-mute, saya minta tolong bisa di-mute. Okay? Now, saya mau kasih tahu sama saudara seperti ini, perhatikan. Bahwa yang menuai itu adalah para malaikat. Saya mau kasih tahu the harvest yang sedang Tuhan cari, the harvest yang sedang Tuhan cari, the harvest yang sedang Tuhan rindukan, the harvest yang sedang Tuhan harapkan di akhir zaman ini, penuaiannya ada dilakukan oleh malaikat-malaikat surgawi. Maksudnya apa saudara? Malaikat-malaikat surgawi. The harvest yang Tuhan minta is a supernatural harvest. Penuaian yang terjadi di akhir zaman ini bukan penuaian yang biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tapi penuaian yang terjadi oleh karena malaikat Tuhan yang bekerja sama dengan saudara dan saya. Nah, ini adalah akan menjadi inti dari pesan saya. The church has this, that's why the church has to walk
in God's supernatural power. The church has to walk in the supernatural realm. Yang mengerti katakan amin. Poin yang kedua adalah, kalau saudara dan saya tidak bangun, saudara dan saya tidak berjaga-jaga, kalau saudara dan saya tidak mengetahui yang menjadi kehendak Tuhan, hati Tuhan, dan pikiran Tuhan, maka saudara dan saya tidak mengambil bagian di dalam penuaian di akhir zaman ini. Bukan berarti karena kita adalah pemimpin gereja, pengerja di gereja, kita otomatis akan menuai. No. The harvest is going to be entrusted to those who knows the heart and the mind of God. Orang-orang yang berjalan in the supernatural realm with the Spirit of God. Amen. Nah, saya lanjutkan. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Itu di garis bawah itu. Ada dua hal yang akan terjadi di akhir zaman ini. Two things that will happen. There are two things that will happen, saudara. Ada dua hal yang akan terjadi. Tuhan akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. What is that? Di bahasa Inggrisnya, God will gather all that causes sin. Yang mengakibatkan dosa. Yang membuat dosa. Dan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Number one, God will gather all who causes sin. Yang nomor dua, God will gather the lawbreakers. Lawbreakers. Apa itu lawbreakers, saudara? Lawbreakers bicara tentang orang-orang yang melanggar ketetapan-ketetapan Allah. Oke. Orang-orang yang melanggar ketetapan-ketetapan Allah. Two things that God will deal. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Dan di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Baru pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya mau beritahu bahwa harvest yang Tuhan maksud di akhir zaman ini, bahwa orang-orang benar akan bercahaya like the sun. The believers, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan di dalam baitnya, di dalam gerejanya di akhir zaman ini akan menjadi life givers. Oh, saudara percaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. It speaks of life givers. Saudara dan saya, planet bumi ada di dalam solar system. In a solar system ada matahari. Matahari yang Tuhan pakai untuk memberikan kehidupan. Everything that runs biologically, it's all powered from the sun. In other words, saudara sedang dipersiapkan oleh Tuhan to become believers that will be life givers. Tapi orang percaya tidak bisa masuk di dalam kepenuhan ilahi Allah kalau ada dua hal yang belum dicabut, di-eradicate oleh Tuhan dalam kerajaannya. Ingat loh, apa sih yang akan dikumpulkan dari dalam kerajaannya? Satu, segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan. Oke, kalau di bahasa Inggrisnya, God will deal or remove from His kingdom all things that causes sin. All things that causes sin. Prophetically, saya mau kasih tahu sama saudara nih. Di Amerika lagi goyang gereja. Pendeta-pendeta terkenal, pelayanan-pelayanan yang terkenal lagi banyak diguncang. Oleh karena skandal, karena seks, karena imoralitas, karena salah menggunakan uang, lifestyle yang tersembunyi selama ini, tapi ternyata baru terkuak sekarang. Watch this, prophetically saya mau ngomong sama saudara. Waktu saya pelajari di bahasa Yunani, segala sesuatu yang menyesatkan atau things that causes sin, di bahasa Yunaninya itu adalah kata skandalon. Kata dasar dari skandal. I am prophesying in the name of Jesus. Bahwa di musim ini di akhir zaman akan lebih banyak skandal yang terungkap. Apa itu skandal? Skandal ada hal-hal yang tersembunyi,
hal-hal yang immoral, hal-hal yang melanggar kebenaran firman, yang akan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Gerejanya sedang dimurnikan oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu bahwa Tuhan sedang mendeklarasikan kepada gereja Tuhan bahwa we are in a season of exposure. Semakin banyak exposure akan terjadi di hari-hari ke depan. Dan ini adalah musim di mana semua yang sifatnya rahasia akan dibuat publik oleh Tuhan. Dan saya ngomong, apa yang baik akan dibuat publik oleh Tuhan. Tapi apa yang jahat juga akan dibuat publik oleh Tuhan. So artinya apa? Kekristenan yang sedang Tuhan cari di akhir zaman ini is real Christianity. You cannot fake Christianity anymore. Yang mengerti katakan amin. Sebab setiap exposure, setiap penyingkapan itu ditujukan oleh Tuhan bukan untuk mempermalukan. Tapi yang Tuhan sedang cari adalah pertobatan. Saudara bisa bayangkan nggak? Setiap kali skandal terungkap di gereja Tuhan, setiap sekali skandal terkuak di dalam gereja Tuhan, yang malu siapa? Bukan orang, Tuhan yang malu. Tapi tahukah saudara, karena Tuhan begitu sayang sama saudara dan saya, dia rela tanggung malunya. Kemaluannya itu sudah ditanggung di atas kayu salib. Dia nggak malu sama saudara dan saya. Dia mati buat saudara dan saya, supaya ada yang namanya pertobatan. Katakan sama-sama dengan saya, pertobatan. Tahukah engkau, waktu dia beri anaknya yang tunggal, Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, bicara seperti itu. Oleh karena begitu besar kasih Bapa kan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahu nggak saudara? Waktu dia kasih anaknya yang tunggal, dia kasih standar. Waktu dia kasih anaknya yang tunggal, dia singkapkan, karena ada yang sempurna, maka apa yang tidak sempurna kelihatan kotornya. Karena Tuhan Yesus hadir dalam hidup saudara dan saya. Waktu dia hadir, berarti ada standar yang baru. Nggak ada orang Kristen terima Yesus, tapi nggak mau masuk ke standarnya Yesus, tuh nggak bisa. Kalau Yesus lahir dalam hidup saudara, berarti ada standar yang baru. Tanpa Yesus, saudara bisa merasa hidup saudara baik. Saya bisa merasa hidup saya baik. Tanpa Yesus, orang yang nggak punya Tuhan Yesus merasa, gue mau bikin apa aja terserah gue, hidup saya kok. Tapi the moment Yesus masuk dalam hidup saudara, standar kebaikan itu berubah, standar kesempurnaan berubah, standar kekudusan berubah, standar kebenaran berubah. Sekarang yang jadi acuannya adalah Yesus. Yang mengerti katakan amin, saudara. Oleh karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, Ia memberikan standar kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena saudara dan saya diciptakan seturut dengan gambar Allah. Goalnya apa sih saudara? Dia masuk dalam hidup saudara, saudara dan saya harus mau untuk menjadi serupa dengan Yesus. Karena orang-orang yang akan dituai oleh Tuhan adalah orang-orang yang seperti Yesus. Saudara dan saya harus bisa melayani seperti Yesus. Saudara dan saya harus bisa memanifestasikan kuasa kerajaan seperti Yesus. Karena standarnya adalah Yesus. Saudara dan saya tidak bisa jadi orang percaya yang tidak menyerupai Yesus. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, life givers. This is the church. Ini kenapa ada pelayanan Rivers of Life Apostolic Ministries. Supaya saudara dan saya diprovokasi, termasuk saya. Untuk kita grow up to be like Christ. Saya mau beritahu sama saudara. Kalau saudara dan saya masih adu doktrin, saudara dan saya nggak percaya kuasa Tuhan, saudara dan saya mau kekristenan hanya yang penting ke gereja, yang penting status quo, udahlah jangan ngomong yang aneh-aneh, udahlah jangan ngomong nubuatan-nubuatan. If you and I are not going to be like Christ, saudara dan saya nggak masuk hitungan. Sebab tuayan itu akhir zaman. Amen. Saudara, Tuhan mau semua orang diselamatkan. Bagi yang tidak memiliki keselamatan, goal pertama itu menerima hidup yang kekal. Tapi saudara dan saya tidak hanya diperuntukkan jadi orang percaya. Tapi saudara dan saya sedang dipersiapkan to be like Jesus. To be like Jesus. Sebab saudara dan saya dipersiapkan bukan hanya untuk apa yang dunia akan alami ke depan, tapi untuk kekekalan, saudara.
Ada yang namanya memerintah dengan Tuhan. You are being prepared to rule with God. Kepenuhan Allah ada di dalam saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua dikatakan, Tuhan akan mengumpulkan segala sesuatu. Semua orang yang melakukan kejahatan. Bahasa Inggrisnya apa? Lawbreakers. Bahasa Yunani lawbreakers atau orang-orang yang melakukan kejahatan adalah anomia. Artinya yang melanggar hukum. Coba saudara buka ya. Taruh tangannya di Matius 13. Buka dulu Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya mau fokus di ayat 23. Saya baru terima sesuatu dari Tuhan. Saya berdoa saudara belajar sesuatu malam hari ini, oke? Terima kasih untuk kesabaran saudara yang mau bersabar. Ini saya nggak tahu suaranya ini, suara kresek-kresek ini dari mana saya nggak ngerti. Udah biarin. We just push through in Jesus name. Oke? Saudara dan saya akan menerima kebenaran firman. We are gonna get our blessing no matter what. Alright? Nah, saya ngomong gitu baru berhenti. I don't know what it is. Dia muncul sekali, just keep on focusing. Oke? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sebab pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Perhatikan nih, 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan, workers of iniquity. Watch. Workers of iniquity. Saudara, you know why saudara saya harus naik level? Kenapa kemarin saya di Indonesia pesan yang Tuhan kasih adalah saudara dan saya sedang diubah oleh Tuhan, bukan hanya jadi pengerja di gereja, tapi pembuat mujizat. Kalau saudara dan saya cuma pengerja di gereja, ini yang di Matius 7, 21 sampai 23 ini pekerja. Workers of iniquity. Paham nggak saudara? Saudara kita bisa kerja loh. Kita bisa pelayanan. But we miss the mark. Kita meleset dari sasaran. Kalau saudara dan saya meleset dari sasaran, saudara waktu masa yang sukar akan datang ke depan, saudara dan saya nggak bisa bersandar kepada keberhasilanmu. Nggak bisa. Karena ada dua macam keberhasilan. Saudara bisa berhasil dalam pekerjaan, bisa berhasil secara pelayanan. Tapi hidupmu belum tentu berhasil di hadapan Tuhan loh. Karena kenapa? You fail to be like Christ. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin, saudara. Amin. Kembali ke Matius 13, saya mau katakan kepada saudara semua, apa yang Tuhan sedang cari? Tuhan sedang mencari orang-orang yang bersinar bagaikan matahari di dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Waktu saya perhatikan kata siapa bertelinga, ya hendaklah ia mendengar. Tidak banyak kali Tuhan akan mengakhiri perkataannya dengan kata-kata siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tapi saudara akan baca, Tuhan akan ngomong kepada 7 jemaat di kitab Wahyu, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. I am telling you in the name of Jesus. Bahwa saudara dan saya adalah generasi di akhir zaman ini yang akan berjalan di dalam kepenuhan Allah seperti yang tertulis di kitab Wahyu. Apa yang Yesus katakan di Matius 13 adalah a prophecy untuk sekelompok orang yang akan bangkit di akhir zaman ini, yaitu adalah saudara dan saya. Amen. Pemisahan akan semakin banyak terjadi. Exposure akan semakin banyak terjadi, saudara. It will happen. Kenapa Tuhan sedang mencari a mature church? God is looking for a strong church. God is looking for a church yang berjalan di dalam kuasa, the power and the authority of heaven. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Artinya apa, saudara? Waktunya akan datang. Saudara mau nggak mau, saya mau nggak mau, saudara siap nggak siap, saya siap nggak siap.
Tuhan akan menemukan sekelompok orang yang akan bercahaya seperti matahari. Jadi waktu saudara dan saya diberikan waktu oleh Tuhan, pergunakan waktumu dengan baik. I'm telling you, Alkitab berkata pada waktu itulah, artinya akan datang, so pasti, nggak bisa digal-galkan. Tuhan akan menemukan orang-orang yang bercahaya bagaikan matahari. Pertanyaannya, saudara dan saya termasuk atau tidak? The harvest is in the last days, at the end of the age. Saya mau kasih tahu, the harvest, tuaian, sudah dimulai. Oh, haleluya. Kalau saudara dan saya nangkep ini, saudara dan saya tidak menanti sebuah kejadian. Saudara dan saya tidak lagi menunggu sebuah kejadian. Tiba-tiba ratusan ribu orang datang berseru, Yesus. Saudara sedang tidak menunggu kejadian. Because you and I are already in harvest season. What is the harvest? Saudara dan saya di-mature, dibawa dewasa oleh Tuhan. Saudara dan saya, you can tap into the fullness of Christ. Kapan? Sekarang. This is the harvest. You are the harvest. Somebody say amen. Oke? Now, dengan cepat. Oke, saudara? Sekarang kita bahas nih ya. 3 parable. Ini saya mau kasih tahu 3 karakteristik. 3 characteristics of the last days believer. 3 things. Dan saya akan sampaikan 3 pesan Tuhan yang saya terima untuk saudara semua yang tergabung to get ready what's going to happen in the next season. 3 karakteristik dari orang-orang percaya akhir zaman. Ingat nih, kita ada di masa penuaian. This is the harvest. Tuhan akan temukan sekelompok orang yang berkenan di hatinya. Tuhan akan ketemu dengan sekelompok orang yang dia katakan ini gandum. Bisa dinikmati. You and I are the harvest. Jadi tolong dihapus dari pikiran. Tuaian bukan hanya cuma ngomong orang nggak kenal Yesus jadi kenal Yesus. Itu cetek. Tapi saudara yang sudah kenal Tuhan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. That's the harvest. Oke. 3 karakteristik orang-orang percaya di akhir zaman ini. Saya bacakan ayat 44 dan selanjutnya. Nah, ini 3 perumpamaan ini untuk saya berdoa, saya kulas. Karena perumpamannya sangat pendek, saudara. Kalau orang cuma baca, ya artinya ya itu gitu loh. Tapi saya bersyukur for the Holy Spirit. That's why dari Pelayanan Rivers of Life Apostolic Ministry, satu mandat yang saya terima dari Tuhan adalah to impart revelation. Supaya orang, saudara, dan saya bukan hanya mendengar apa yang saya sampaikan. Tapi saudara dan saya sama-sama jadi orang-orang yang berjalan di dalam wahyu di akhir zaman ini. Amen. You need to have revelation of the Word of God. Hal kerajaan sorga itu serumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, dipendamkannya lagi, oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikianlah pula hal kerajaan sorga, itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saya lanjutin dulu ya, baru kita bahas. Demikian pula hal kerajaan sorga, itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga, itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari pembendaraannya. Saudara perhatikan ayat 52 nanti ya. Ini intinya nih, ini perkataan Yesus luar biasa. Tapi kembali dulu ke ayat 44. Perumpamaan yang pertama, hal kerajaan sorga itu serumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Perhatikan poin yang nomor 1.
Ciri khas orang-orang percaya di akhir zaman ini, orang-orang percaya atau kingdom people that are like the hidden treasure, ciri khas nomor satu, humility. God gave me a fresh revelation. Kerendahan hati itu apa? Kerendahan hati itu bukan takut ngomong. Kerendahan hati itu bukannya orang yang takut konflik. Kerendahan hati itu bukan orang yang malu-malu. Kerendahan hati itu bukan orang yang introvert. Itu konsep yang salah tentang kerendahan hati. Siapa bilang kerendahan hati berarti saudara dan saya nggak mau cari masalah? Yesus pada zamannya itu cari gara-gara dengan orang Farisi loh. Halo. Yesus panggil orang-orang lebih tua dari dia. Hei kamu ular beludak. Mateng. Sombongkah Yesus? No. He walked in humility. So what is humility? Last days believers are people who walk in humility. Katakan sama-sama dengan saya humility. Dan saudara dan saya harus tahu, karena kerendahan hati ini bisa palsu atau asli. God is looking for true humility. Saya mau kasih tahu, apa sih false humility? False humility is ineffectiveness and worthlessness. Teori hanya membuat seseorang jago berteori, jago melihat kesalahan orang lain, jago merasa yang paling benar, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Saudara bisa loh katakan kepada orang, salah itu, silakan. But make sure, show apa yang benar. Kalau kita cuma bisa ngomong salah, tapi nggak bisa ngasih tahu modalnya yang benar, tutup mulut. Yang mengerti katakan amin. Humility itu effectiveness. Humility itu ngomong tentang saudara dan saya itu tepat sasaran. Humility speaks of victory and success. Humility bukan jadi tempat tinjunya setan. Humility itu bukan orang saudara diinjak-injak. Ingat, Yesus naik ke kayu salib bukan karena dia diikat dan dibunuh. Dia menyerahkan dirinya. Orang Kristen di akhir zaman bukan jadi ikan yang disembelih seperti domba yang disembelih karena keadaan. No, karena Anda meletakkan hidupmu, beda loh. The power and authority is still in your hands. Saudara nggak dikontrol sama situasi. Anda nggak dikontrol sama kondisi. Saudara dan saya tidak dikontrol oleh keadaan dunia. But what you choose. You see? Yesus naik ke kayu salib. Bukan jadi Power Ranger yang mengasih tulis sama doa, bukan orang bersalah. Tapi untuk dia naik ke atas kayu salib, he defeated the enemy. He crushed the devil's head. Okay? Now, humility. Dari mana saudara bisa lihat humility? Ada beberapa poin yang Tuhan ajar tentang hidden treasure ya. Saya ketemu ayatnya di sini. Buka Amsal 2 ayat 1 sampai 5. Amsal 2 ayat 1 sampai 5. Oh, watch this. Watch this. Ini luar biasa nih. Dan saya mau kasih beberapa poin untuk saudara bagaimana saudara bisa develop humility. Humility itu bukan tabiat, saudara nggak lahir rendah hati. Tidak ada orang lahir rendah hati. Tidak ada. Tidak ada orang lahir rendah hati. Rendah hati itu harus dibangun. Rendah hati itu harus diajar. Rendah hati itu harus diproses dalam kehidupan seorang percaya. Oke? Amsal yang kedua. Ayat yang pertama, ayat yang kelima berkata, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Yang pertama, bagaimana saudara bisa grow and how do you develop humility? Saudara harus belajar untuk mendengar dan dimentor oleh orang-orang yang sudah berjalan dengan Tuhan. Discipleship. Pemuritan itu melatih kerendahan hati. Makanya orang yang tidak pernah dimuridkan tidak akan pernah bisa develop kerendahan hati. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku, you can receive counsel. Dan menyimpan perintahku di dalam hatimu.
Perintah Tuhan tidak disimpan di dalam pikiranmu, tapi perintah Tuhan atau understanding itu diterima oleh manusia rohmu. Ini ngomong tentang apa? You need to stretch your faith to believe. Kerendahan hati itu diproduksi dengan orang-orang yang mau belajar berjalan di dalam iman. Sebab pengertian tidak diterima oleh pikiranmu. Pengertian diterima oleh rohmu. Understanding akan hidup di dalam saudara waktu saudara melangkah dan belajar untuk melakukan yang menjadi pengertian itu dengan imanmu. Amin. Dan ini juga bicara tentang mentorship of the Spirit. Kenapa saudara memiliki hubungan intim dengan Tuhan? Kenapa engkau bersekutu dengan Tuhan? Kenapa engkau belajar mendisiplinkan dirimu untuk bangun pagi-pagi, untuk berdoa, untuk membaca kebenaran firman? Karena di sana iman saudara sedang ditarik untuk menjadi percaya. Makanya saat teduh dan waktu pribadi dengan Tuhan harus lebih daripada sekedar melakukan aktivitas saat teduh. Kalau belum saat teduh nggak afdol. Saya ngomong berkali-kali. Saat teduhlah kalau engkau dengar suara Tuhan. Setiap kali engkau bersekutu dengan Tuhan, you need to hear what God is saying to you. Amen. How do you develop humility? Ada dua hal. Di bagian pertama, ayat yang pertama, itu ngomong tentang hikmat. Di bagian yang kedua, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku, itu hikmat. Dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, itu pewahyuan. Saudara butuh hikmat dan pewahyuan, butuh dua-duanya. Nggak bisa cuma punya pewahyuan tanpa hikmat. Nggak bisa cuma punya hikmat tanpa pewahyuan. You need both. Amin. Dikatakan sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Saya suka bahasa Inggrisnya. Saya bacakan buat saudara di bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya mantap, saudara. Saya bacakan buat saudara di bahasa Inggris ya. Proverbs chapter 2 verse 2. Kita ngomong seperti, making your ear attentive to wisdom and inclining your heart to understand. Yang nomor 3, how do you develop wisdom inside of you? Saudara harus belajar to seek the mind of Christ. Untuk mencari pikiran Kristus. Artinya apa? Orang yang berjalan di dalam kerendahan hati atau humility adalah orang-orang yang belajar untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusanmu. Making your ear attentive to wisdom. Incline your heart to understanding. Amin. Belajar untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan-keputusanmu. Alkitab berkata, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Yes, if you call out, katakan sama-sama dengan saya, call out for insight and raise your voice for understanding. Itu ayat yang ketiga. Ada suara yang keluar. You call out for insight. You raise your voice for understanding. Engkau berseru kepada pengertian, menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Artinya apa? How do you develop humility? You need to worship God. Bagaimana saudara worship Tuhan? Saya nggak cuma ngomong nyanyi loh saudara. Saudara menajamkan yang menjadi kemampuan dan kebiasaan saudara. Waktu engkau belajar memberi yang terbaik dari apa yang ada padamu, setiap kali Anda melakukan yang terbaik, kerendahan hati itu terbentuk dalam hati saudara. Jadi orang rendah hati itu bukan orang yang nggak bikin apa-apa. Orang yang rendah hati itu bukan yang orang, ya kamu aja deh, ya orang lain aja deh, bukan saya. No, itu bukan kerendahan hati, itu kerendahan hati yang palsu. Kerendahan hati yang asli baru bisa terbentuk waktu Anda memberi yang terbaik. Orang yang memberi terbaik baru bisa berkata semua oleh karena Tuhan. Kalau saudara tidak bisa memberi yang terbaik dengan apa yang ada padamu, how can you give God the glory? Amin, saudara.
Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. So how does humility di-develop dalam hidup saudara? Saudara dan saya akan terbentuk kerendahan hati kalau saudara dan saya belajar untuk hidup dengan membayar harga. Live a diligent life. Katakan sama-sama dengan saya, diligent. You and I have to be diligent. Ini yang ajaib nih. Ayat yang kelima. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ini saya kasih saudara satu hal nih. Watch this ya. Watch. Saya selalu bertanya sama Tuhan dan saya baru dapat pewahyuannya. Bagaimana tuh bisa beroperasi dalam karunia membedakan roh? How do you operate in the gift of discernment? Humility. Humility activates the gift of discernment. Orang yang rendah hati akan bisa mengaktifasi karunia membedakan roh. Katakan sama-sama dengan saya, kerendahan hati itu supranatural. Katakan sama-sama dengan saya, kerendahan hati itu supranatural. Amin, saudara. Amin, saudara. Oh, hari-hari ini saudara dan saya perlu memiliki the gift of discernment. Anda bisa baca di rumah, Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Saudara dan saya harus bisa beroperasi seperti Rasul Paulus. Ada seorang wanita yang berkata, ini adalah utusan Allah, ini adalah utusan Allah, ini adalah utusan Allah. Di situ Rasul Paulus diam aja. Setelah beberapa hari, dia hardik roh jahat yang ada di dalam orang ini. Apa yang beroperasi? Rasul Paulus beroperasi di dalam karunia membedakan roh. Bagaimana Anda bisa beroperasi di dalam karunia membedakan roh? Kerendahan hati. Watch. Waktu perempuan ini berkata bahwa ini adalah utusan Allah, Paulus nggak jadi besar kepala loh. Paulus nggak tertipu, Paulus nggak terlena. Paulus melakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Paulus tidak membawa atensinya kepada dirinya sendiri, tapi waktu Paulus fokus, Paulus melakukan apa yang Tuhan mau, Paulus tidak bisa diganggu, Paulus tidak terlena dengan teriakan orang, ini utusan Allah, ini hamba Allah. Di situ the gift of discernment mulai beroperasi secara supranatural. Amen. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, kembali ke Matius 13, saudara, dengan cepat ya. Saya berdoa saudara menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya menikmatinya dan saya bersyukur. Sebab Tuhan setia. Dan dia mengajarkan kepada kita apa yang menjadi kebenaran firman-Nya. Ya. Alkitab berkata, di ayat 44, hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang. Di ladang. Artinya ngomong tentang apa sih, saudara? Humility itu ditemukan waktu saudara dan saya belajar untuk mengerjakan yang menjadi ladang Tuhan dalam kehidupan saudara. Jadi kerendahan hati itu harus diusahakan. Kerendahan hati itu tidak diimpartasi. Anda nggak bisa belajar rendah hati dengan nggak ngapa-ngapain, nggak bisa. Karena kerendahan hati, harta yang terpendam itu ditemukan di ladang. Oke? Now, watch this. Now, waktu seseorang ini menemukan harta yang terpendam di ladang, ia pendamkan lagi oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh milik lalu membeli ladang itu. Perhatikan, orang ini nggak langsung ngambil hartanya. Tapi dia belajar melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apa sih manifestasi kerendahan hati? Saudara dan saya hidup dalam kerendahan hati waktu saudara dan saya melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman dan tidak ambil jalan pintas. Orang yang rendah hati prosesnya akan lebih lama. Orang yang rendah hati tidak instan. Orang yang rendah hati harus mau yang namanya bayar harga. Tapi kerendahan hati itu dibuktikan bagaimana saudara dan saya belajar untuk melakukan segala sesuatu seturut dengan ketetapan kebenaran Tuhan. Amin. Saudara lihat, untuk seseorang yang menemukan harta karun, dia pendam hartanya. Untuk dia jual semua harta miliknya, itu butuh waktu. Kerendahan hati itu dibentuk oleh Tuhan di dalam musim-musim penantian hidupmu. Kalau hidup saudara sedang menanti, itu bukan berarti Tuhan lagi nggak bikin apa-apa. Kerendahan hati itu sedang dibentuk dalam diri saudara.
Amin. Dan saya suka ayat ini berkata, oleh sebab sukacitanya. Katakan sama-sama dengan saya sukacita. Katakan sama-sama dengan saya oleh sebab sukacitanya. Oleh sebab sukacita. Orang yang rendah hati, saudara, adalah orang-orang yang belajar untuk bersukacita di tengah musim apapun yang sedang dia lewati. So, kerendahan hati itu sangat berhubungan dengan attitude saudara dan saya. Amin. Orang ini membeli sesuatu yang sebenarnya dia bisa ambil loh dengan gratis. Nah, yang bikin saya tiba-tiba Roh Kudus ngomong sesuatu. Waktu seseorang ini menemukan harta di ladang itu. Ladang itu dia perlu beli. Berarti ladangnya bukan punya dia, betul ya saudara ya? Ladangnya bukan punya dia. Dia perlu beli ladang di mana dia temukan harta karun itu. Kalau dia perlu beli ladang, berarti ladang itu pernah ada yang punya. Betul nggak sih? Dan bukan orang itu. Prophetically apa yang sedang Tuhan katakan, banyak di akhir zaman ini, orang-orang yang tidak mengerti apa yang dia miliki di dalam hidupnya. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengerjakan setiap potensi, kemampuan, karunia. Dan orang yang rendah hati adalah orang-orang yang mencintai hidupnya karena tahu hidupnya bukan miliknya, tapi pemilik yang memiliki adalah Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang hidup dengan seksama, orang yang maksimal, dan orang yang tidak membuang-buang kehidupannya untuk hal-hal yang sia-sia. Itu rendah hati. Orang yang menemukan harta karun ini, menemukan sesuatu di ladang orang. Si pemilik tanah itu tidak pernah tahu bahwa di dalam ladangnya ada harta karun. Dan di akhir zaman ini, saya mengerti sekarang banyak yang Tuhan jelaskan di dalam Injil. Yang punya satu talenta nggak dibikin apa-apa, diambil sama Tuhan. Di akhir zaman ini, tuaiannya adalah saudara dan saya menghidupi semua. Katakan sama-sama dengan saya semua. Yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara dan saya, tidak ada satu orang Kristen pun yang menyia-nyiakan segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan. That's the harvest. Amin. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ya. Amin. Now, prophetically, Amin. prophetically, saya mau kasih tahu sama saudara. Prophetically, this is what I want to say to all of you. Bahwa di musim ini banyak dari saudara yang akan Tuhan mulai pindahkan secara strategis. Karena saudara harus ada di tempat yang tepat untuk mengasihi orang-orang yang ada di dalam kehidupanmu. Changes, movings are going to take place. Amin, saudara. In this season, di akhir zaman ini, Tuhan sedang mencari orang-orang yang hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Orang-orang yang tidak menyia-nyiakan, orang-orang yang sungguh-sungguh excellent di dalam hidupnya. And for that, I sense and I perceive in my spirit, banyak dari saudara mengalami pergeseran-pergeseran. This is the season. God is going to position you in the right place with the right people. Ini sedang saya alami secara pribadi dalam kehidupan saya. Secara pribadi. Dengan cepat, saudara, yang berikutnya. Demikian pula harta kerajaan sorga, serumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. So, number one, karakteristik orang-orang di akhir zaman ini adalah kerendahan hatinya. Nomor dua adalah kasih yang rela untuk berkorban. Sacrificial love. That is the character of God's kingdom people in these last days. Saudara, seorang pedagang itu pergi untuk travel ya, entah naik pesawat, entah naik kapal, entah naik kereta, tapi pedagang pergi kepada tempat-tempat untuk berdagang. Tapi saudara lihat ya, pedagang ini rela untuk menjual segala sesuatunya untuk menemukan satu mutiara loh. Bahasa Inggrisnya dengan jelas. Pedagang ini itu pedagang mutiara. Oke. Pedagang ini tuh adalah pedagang mutiara. Kalau di bahasa Inggrisnya, a merchant in search of fine pearls.
Ya, seorang pedagang yang mencari banyak mutiara. Tapi waktu dia ketemu sama satu mutiara, katakan sama-sama dengan saya, satu mutiara. Oke, satu mutiara. Pedagang ini cuma ketemu sama satu mutiara. Artinya apa sih? Saudara dan saya di akhir zaman harus menjadi orang-orang percaya yang belajar untuk hidup in sacrificial love. The Lord will raise up passionate lovers of people. Perumpamaan ini bicara tentang Tuhan sedang mencari gereja di akhir zaman yang mencintai dan mengasihi orang. Pedagang biasanya beli untuk bisa ngejual. Tapi pedagang ini menjual untuk bisa membeli. Relakah engkau untuk menjual karirmu, menjual harta milikmu, menjual profesimu, menjual kenyamananmu, menjual stabilitasmu, menjual peluang-peluang ekonomimu demi satu jiwa. Demi visi Tuhan. Demi kehendak Allah dalam kehidupanmu. Oh, haleluya. Yang mengerti katakan amin. Sacrificial love itu dibutuhkan di akhir zaman ini. People who don't walk in sacrificial love, saudara dan saya nggak layak untuk ikut Tuhan. Amin. Amin, saudara. Prophetically saya mau katakan sama saudara, di akhir zaman ini God will start to shift people. Banyak orang yang mulai digeser oleh Tuhan. Karena saudara harus melakukan yang tepat untuk bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitarmu. Alkitab berkata di Matius 24, di akhir zaman ini kasih manusia akan menjadi dingin. Orang-orang menyerahkan saudaranya, orang-orang betray satu sama lain. Love will become cold. Waktu Tuhan memberikan perumpamaan tentang mutiara ini, God is saying, God is looking for radical lovers. Sacrificial love harus ada di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, you have to radically love your family, radically love your spouse, radically love your children, radically love the body of Christ. Karena musuh akan menentang dan melawan kasih yang ada di dalam rumah Tuhan. Nah, mengerti katakan amin. The enemy will try to destroy marriages. The enemy will try to destroy families. Yang saudara harus jaga adalah pernikahanmu. Yang kau harus jaga adalah anak-anakmu. Yang kau harus jaga adalah hubunganmu. Hidup bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk orang lain. Sacrificial love. Itu karakter Tuhan. Yang Tuhan minta di gerejanya di akhir zaman. Dan yang terakhir, yang nomor 3. 47. Demikian pula harta kerajaan sorga. Serumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Saya mau kasih tahu di akhir zaman ini. Banyak orang kan datang mengenal Yesus. Orang yang bobrok, orang yang rusak, gaya hidupnya rusak. Mungkin stylenya berbeda, cara pandangnya berbeda, cara berpikirnya berbeda. Tuhan akan mengumpulkan banyak orang, berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat ikut itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang yang benar. Artinya, saudara, apa yang nomor 3? Your love needs to increase, tapi you need to be uncompromising. Orang percaya yang dicari Tuhan di akhir zaman ini adalah orang yang tidak kompromi. So, nomor 1 rendah hati. Yang nomor 2 adalah memiliki kasih yang rela berkorban. Yang nomor 3 yang tidak kompromi. Amen. Oh, haleluya. Yang tidak kompromi. Oke. 3 hal ini, saudara. Dan saya mau tutup di sini. Alkitab berkata dari tadi bahwa malaikat-malaikat yang menuai, malaikat-malaikat yang menyeleksi. Saya mau tutup dengan ini. Saudara dan saya harus belajar di hari ke depan
to work together with the angels army. Saya sedang alami. Belum lama ini saya masuk ke satu rumah. Saya belum pernah alami seperti ini sebelumnya, ya, saudara. Waktu saya masuk ke dalam satu rumah untuk berdoa di dalam rumah itu, tiba-tiba I saw in the spirit an angel entered the room. Di hari-hari ini, khususnya masuk 2024, secara pribadi saya rasakan angelic activities atau aktivitas malaikat-malaikat itu lebih intens in my life. I will see them more often, perceive them more often. Dan kali ini saya alami waktu saya ada di dalam rumah orang ini, saudara. Saya mendapatkan pesan nubuatan, tapi pesan yang saya terima itu diperkatakan oleh malaikat ini. Perhatikan ya. Saudara dan saya tidak pernah diperuntukkan berdoa kepada malaikat, meminta kepada malaikat. You don't. Malaikat diutus Tuhan menyampaikan pesan kepada saudara. Saudara dan saya berdoa kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi nggak ada orang berdoa ke malaikat, nggak ada. Amin. Amin, You pray to Pastor. God. You pray to God. But God can send His angels to you. Dan saya alami hari-hari ini. I will be praying for someone, an angel will show up, and the angel will speak to me and tell me what to say. Dan saya mau kasih tahu saudara, apa yang saya sampaikan, itu bisa in detail. And the Lord showed me bahwa orang-orang percaya harus belajar bekerja sama dengan para malaikat surgawi. Saya tutup di sini. Dari mana ayatnya? Ibrani 1 ayat 14. Ayat terakhir. Saya mau bagikan satu misteri kepada saudara. Pray to God. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, bahwa malaikatmu ada bersama-sama dengan aku. Katakan terima kasih Tuhan, bahwa aku nggak berjalan sendirian. The church in the last days have to walk with the angel armies of God. Karena saudara dan saya nggak sanggup sendirian. Saudara dan saya butuh reinforcement dari sorga. Ibrani 1 ayat 14. Ya. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani. Ini ngomong tentang angels yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Waktu saya pelajari dahsyat. Saudara baca ya. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani. Ada 2 kali loh. Watch this. Bagaimana untuk saya kasih tips. Bagaimana saudara bisa merasakan the angels of God semakin aktif dalam hidup saudara, belajar melayani Tuhan. Karena malaikat-malaikat Tuhan itu tabiatnya melayani. Malaikat-malaikat Tuhan diutus kepada orang-orang yang melayani. Malaikat Tuhan ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Melindungi, menyertai, sadar atau tidak sadar. Tapi the angel armies akan mulai bekerja sama dengan saudara. Saudara akan mulai rasakan hadirat mereka. Saudara akan mulai dengar mereka berkata-kata. Saudara akan mulai berkolaborasi dengan mereka. Malaikat Tuhan berkolaborasi dengan orang-orang yang aktif melayani Tuhan. Waktu saya pelajari kata melayani di Ibrani 1 ayat 14. Kata melayani, tebak bahasa Yunaninya apa? Diakonia. Oh, haleluya. Kata melayani adalah kata yang sama yang Tuhan pakai untuk menjabarkan 5 jawatan, kepemimpinan di dalam gereja, diaken-diaken, penatua-penatua. Artinya apa? Semua orang yang mau melayani di akhir zaman ini harus belajar bekerja sama dengan pasukan bala tentara malaikat surgawi. Yang mau katakan amin. Haleluya. Amin. Sekarang saya ngerti Matius 18 ayat yang ke-10. Kenapa Tuhan bilang, kamu jangan sampai kamu tolak atau sesatkan anak-anak kecil ini loh. Anda bisa baca di rumah, Matius 18 ayat 10. Sebab malaikat anak-anak kecil ini ada di hadapan Bapakku. Selalu melihat Bapakku yang ada di dalam surga. Saya nggak ngerti ayat itu artinya apa sampai hari ini. Matius 18 ayat 10. Makanya Yesus ngomong sama murid-muridnya. Jangan sampai kamu sesatkan anak-anak kecil ini. Anak-anak kecil ini ngomong tentang apa sih? Orang yang hatinya itu murni di hadapan Tuhan. Terus Yesus ngomong di Matius 18 ayat yang 10. Karena anak-anak ini malaikat-malaikat mereka selalu menatap wajah Bapakku di surga. Saya bingung. Maksudnya apa sih? Saya mau kasih tahu sama saudara. Kalau saudara murni di hadapan Tuhan, maka malaikat-malaikat surgawi diutus oleh Tuhan kepada saudara untuk memberitahu kepada saudara yang menjadi kehendak Bapa yang ada di dalam surga. Oh, haleluya. Amin. Saudara dan saudara adalah orang-orang yang akan memperoleh
Memperoleh itu bukan menerima. Bahasa Inggrisnya memperoleh itu adalah inherit. Katakan sama-sama dengan saya, inherit. Inherit. Inherit bukan receive. Inherit itu mewarisi. Oh, mewarisi berarti harus jadi dewasa. Kalau Anda perhatikan mewarisi, mewarisi itu bicara tentang huios, bukan teknon. Huios itu orang-orang dewasa, mature. Pelayanan Rivers of Life Apostolic Ministries adalah untuk berjalan bersama-sama dengan gereja-gereja lokal, berjalan bersama dengan pastors, bekerja sama sebagai suara apostolik dan kenabian untuk membuat orang-orang bukan jadi teknon, bukan jadi anak-anak kecil, tapi orang-orang yang bisa mewarisi. Kalau saudara mau mewarisi, berarti saudara harus punya kemampuan untuk mewarisi. Mewarisi bukan berarti otomatis karena umur saudara makin bangkotan, bukan karena makin banyak di gereja. No, mewarisi because you qualify. Saudara dan saya harus qualify. Katakan sama-sama dengan saya, qualify. Qualify. Mewarisi keselamatan. Keselamatan itu bukan cuma masuk ke sorga. Saudara perhatikan bahasa Yunaninya keselamatan itu soteria, yang juga berarti kesehatan, keamanan. Hei, keselamatan saudara bukan nunggu masuk surga. Waktu hidupmu berhasil, hidupmu diberkati, tubuhmu sehat, engkau berjalan di dalam keamanan Tuhan, engkau hidup di bumi seperti di surga, itu bagian dari keselamatanmu. Amin, saudara. Amin. Lebih banyak yang Tuhan mau sediakan buat saudara dan saya. Dan saudara dan saya hidup di akhir zaman ini. The harvest is the end of the age. Penuaian itu adalah musim ini. Apakah Tuhan akan menuai saudara dan saya? Orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang berjalan di dalam kasih yang rela berkorban, dan orang-orang yang tidak kompromi di akhir zaman ini. Amin, saudara. Now, that's our Bible study. Saya mau conclude. Our team Rolam Indonesia sempat memberitahu saya, dan saya janji saya bahas karena I'm so thankful ya. Tuhan memberikan satu pewahyuan. Saya tutup di sini. Ada seseorang yang memberikan komentar di Instagram waktu saya menyampaikan tentang Zerubabel, nama Zerubabel, ya, nama yang satu lagi di kitab Ezra pasal kelima adalah Sheshbazzar. Ada orang ngomong seperti ini. Well, pastor, kalau pastor bisa ngasih penerjemahan seperti itu, lah nama Sheshbazzar kan nama pagan. Bagaimana Anda bisa tarik pewahyuan dari sebuah nama yang bukan nama Yahudi? Saudara, jawaban saya cuma satu. Ini kenapa saudara butuh hikmat dan juga butuh pewahyuan. Nah, kalau saudara perhatikan nama Yahudi, ada satu nama Yahudi atau nama Ibrani ya, yang kita bisa bilang godly lah karena ada di Alkitab. Contoh nama Yabes. Nama Yabes artinya baik atau sial, saudara? Sial. Tentang pagan atau not pagan. Ya. Saudara harus tahu, this is the wonder workings of God. Kita jangan jadi orang-orang yang religius, saudara. Ada orang di Indonesia, banyak orang yang namanya Dewi. Betul? Tapi cinta Yesus. Apakah Tuhan nggak bicara sama seseorang yang namanya Dewi hanya karena namanya Dewi? Enggak, saudara. Oke? Okay? So, karena orang ini bilang begini, di komentar itu saya dikasih tahu ngomong begini katanya. Kalau pastor bisa ngomong nama Sheshbazzar, Zerubabel Sheshbazzar ya, di Ezra pasal yang kelima, artinya worshippers of fire, bagaimana dengan nama Daniel, Belteshazzar? Belteshazzar, yang sebetulnya waktu saya buka di kamus Strong's Concordance ya, nama Belteshazzar itu ada another meaning, speaking of poverty, the Lord over prosperity, tapi prosperity yang salah. Nah, ada satu arti yang klasik dari nama Belteshazzar adalah dilindungi oleh Baal. Betul ya, saudara? Nah, orang ini bilang kayak begini. Lah, kalau misalnya Pastor Michael bisa bahas nama Sheshbazzar, artinya worshippers of fire, bagaimana Anda bisa menarik sebuah pewahyuan dari nama Belteshazzar, namanya Daniel di Babilonia, yang artinya dilindungi oleh Baal? Saya renungkan gitu loh, saudara ya. Saya renungkan. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Are you ready? Saya cuma mau ngasih bonus ini aja. Terus saya cuma kasih tahu sama saudara. Whatever your background is in these last days, God can move in your life. Anda nggak bisa batasi bagaimana saudara bekerja. Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. And in these last days, saudara, when you move in wisdom and revelation,
Saudara akan membawa orang-orang yang mungkin belum mengalami pengalaman dengan Tuhan. You can release God's love in their life. Saya mau encourage saudara. Saya renungkan karena pertanyaan orang ini, Belshazzar. Saya tanya sama Tuhan, Lord, will you teach me? What will you speak to me dari nama Belshazzar yang salah satu artinya adalah dilindungi oleh Baal? Tiba-tiba Roh Kudus ngomong seperti ini. Saudara, waktu Daniel ada di dalam kerajaan Babylon, Daniel dikenal oleh namanya Belshazzar. Daniel adalah nama Yahudinya Daniel. Tapi di Babilonia dia diberi nama Belshazzar yang artinya dilindungi oleh Baal. Watch. Tapi pernahkah saudara baca di kitab Daniel, meskipun dia namanya dikasih sama orang Belshazzar, di-attach dengan nama ilah yang lain, pernah nggak Anda baca Daniel panik? Pernah nggak Anda baca Daniel merasa dia terkutuk? Pernahkah saudara merasa, jangan sebut saya Belshazzar, saya adalah Daniel, saya bukan Belshazzar. Daniel nggak pernah panik sama namanya, saudara. Nama Daniel di bahasa Ibrani-nya artinya Tuhan adalah hakim yang adil. Saya tiba-tiba Roh Kudus bicara seperti ini kepada saya. Saudara, orang bisa label saudara apapun. Engkau nggak bisa, engkau nggak mampu. Oh, kamu bisa lakuin ini karena karena orang tuamu, karena ditolong sama A, karena ditolong sama B. Itu bukan Yesus. Oh, itu mah cuma rekayasa kamu. Saya mau kasih tahu sama saudara. Nama apapun yang dunia bisa tempel sama saudara, nama apapun yang orang lain bisa ngomong tentang saudara, tapi waktu saudara mengizinkan Tuhan jadi hakim atas kehidupan saudara, maka label apapun yang dunia bisa kasih tidak bisa menghalangi hidupmu untuk hidup sepenuhnya untuk Tuhan di dalam kebenaran Tuhan. Alkitab membuktikan di Daniel pasal yang ke-6, Daniel pasal yang ke-7, Daniel mau dia dicap Belshazzar, mau dikasih nama dia dilindungi oleh Baal, tapi apa yang saudara bisa lihat, Daniel tidak pernah menyangkali devotionnya, hatinya yang tertuju kepada Tuhan. Orang-orang yang mencoba menjatuhkan Daniel, sampai Daniel mau dilempar ke dalam gua singa. Bahkan Daniel ada di dalam gua singa. Tapi karena dia hidup di dalam identitasnya. Bukan karena cap society. Bukan karena cap orang ngomong apa. Bukan karena cap dunia ngomong apa. Dia hidup dan dia jadikan Tuhan hakim yang adil dalam hidupnya. Maka saudara dan saya melihat bahwa Daniel tidak terpengaruh oleh apapun yang orang dan dunia ini boleh katakan. Yang mengerti katakan amin. Poinnya saya cuma mau kasih tahu. Saudara, God can work through anything in your life. Tidak ada yang bisa menghentikan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan saya berdoa kiranya Bible study ini pada malam hari ini di Indonesia memberkati saudara semua. Amin. Nah, saudara stay tune. Saya bersyukur saudara bergabung. I have a quick announcement, saudara. Saya rindu berjumpa dengan saudara semua.